hari ini. Hubungannya sama materi kita hari ini, kita akan belajar membuat desain. Tapi bukan desain aplikasi yang mirip TikTok, enggak ya. Kita akan bikin desain. Nah, desain itu kayak gimana kita bikinnya? Ini teman-teman, cara bikin desain. Nah, itu kita akan belajar yang namanya kelas dulu. Masih ingat dulu belajar kelas? Kelas itu ada properti, ada metode. Masih ingat gak? Misalnya kura-kura nih. Kura-kura itu misalnya warnanya kuning, kakinya 4. Terus apalagi? Kepalanya 1, punya mata 2, itu dinamakan apa? Properti atau metode? Properti. Nah, kalau metode, kura-kura ini berjalan dari sisi A ke sisi B. Nah, itu dinamakan metode. Masih ingat ya? Oke, masih ingat kelas? Kelas. Terus kemarin kita belajar window application, kita belajar cari apa itu window, terus kita kemarin bikin ini. Nah, sekarang kita akan menghandle button. Nah, sekarang kita akan masuk ke OOP, Object Oriented Programming. Kita pakai yang namanya PyQt. Nah, kita akan belajar turunan lagi, teman-teman. Dulu kita udah belajar turunan. Aku sekarang akan review lagi turunan. Misalnya, turunan itu terdiri dari kelas sama subkelas. Contohnya gini. Aku sebutin ya ini ya, pesawat, terus mobil, motor, bis, truk. Itu nama-nama apa sih? Apa? Nama-nama kendaraan atau alat transportasi. Ya, jadi transportasi itu kelas. Subkelasnya yang aku sebutin tadi. Contohnya aku sebutin lagi. Kucing, anjing, sapi, domba, beruang. Kira-kira kelasnya apa? Binatang. Ya, binatang misalnya subkelas itu. Nah, sama ya, inheritance itu tadi subkelas dan kelas. Kalau inheritance ini adalah keturunan. Keturunan tak ibaratin kayak hero Mobile Legend. Kalian main Mobile Legend kan? Pernah kan? Main. Nah, tak ibaratin hero sesama hero itu sama-sama punya apa sih? Punya sama-sama punya skill. Selain itu damage, basic attack. Selain itu punya senjata. Sama-sama punya nama. Nah, walaupun jenisnya banyak, kayak ada apa? Hero fighter, marksman, mage. Walaupun jenisnya banyak, tapi itu mempunyai kesamaan. Kayaknya kayak hewan tadi. Hewannya jenisnya banyak. Kucing, kuda, anjing, sama-sama berkaki 4. Sama-sama punya kepala, sama-sama punya mata 2. Nah, itu adalah keturunan. Jadi misalnya kalau ada kesamaan di antara objek, kamu nggak perlu nulis lagi. Pakai super init. Nih. Itu yang namanya ada keturunan. Paham? Nah, sekarang kita akan membuat application, teman-teman. Kita akan membuat application, class application. Nah, kita akan membuat application itu, kita akan membuat menggunakan class, teman-teman. Nah, kita akan menggunakan class ini untuk membuat application. Hasilnya kayak gimana, Kak? Hasilnya kayak gini. Mana? Kok nggak bisa? Oh, ini. Jadi outputnya itu di sini, teman-teman. Nah, ini. Aku play ya. Nah, dia akan membuat apa? Label apa? Participate. Habis itu locationnya 100 kali 100. Want to sign up. Kalau aku ketik yes, nah, you are sign up. Kayak gitu doang. Nah, aplikasinya ini maksudnya apa sih?
Jadi di dalam aplikasi ini dia mau menjelaskan apa? Dia mau menjelaskan bikin title ini teman-teman. Ada label, ada location. Ya kan? Ada label, ada location. Nah, label sama location itu kalian bisa berinteraksi dengan aplikasinya. Ya. Kalau misalnya kalian ketik ini, yes. Ini kan. Ini di sini ada tombol want to sign up. Kalau kalian ketik yes, dia akan diklik. Aplikasi itu akan terklik sendirinya. Kalau misalnya bukan ketik yes atau ketik no, that's a shame. Nah, kita coba lagi ya. Aku coba play. Nah, kayak gini dia muncul. Ini aku baru aja deh. Nah, kayak gini aku baru ya. Play lagi. Nah, kok gak bisa? Nah, ini kayak gini. Aku ketik no atau not. Nah, dia that's a shame. Oke. Sebenarnya ini simple. Tujuannya kodenya ini untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bahwa kita bisa berinteraksi dengan aplikasi yang ada di dalam Python. Oke. Kita akan membuat apa aja? Membuat print, label, sama location. Kita akan membuat button ini supaya apa? Ada keterangan kalau kita itu ketik yes atau no, dia akan muncul keterangan ini. Kalau kita klik yes, dia akan muncul keterangan you are sign up. Kalau kita ketik no, dia akan muncul keterangan apa tuh? That's a shame. Nah, gitu dia. Oke, gitu aja teman-teman. Ini dicoba dulu. Mau pakai Tony atau VS Code sama aja ya, sama-sama bisa. Kalian aku kasih fotonya. Kalian coba aja teman-teman. Kita akan belajar buat aplikasi buat interaksi. Oke, ini cepat aja. Habis itu next kita akan lanjut ke sorry, ini nggak usah dibikin teman-teman. Sorry, aku salah. Ini nggak usah dibikin. Ini nggak usah dibikin ya, sorry. Langsung lanjut ke materi aja. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, lanjut kita masuk ke interface design ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, di dalam aplikasi desain aplikasi itu ada banyak macam-macamnya teman-teman. Ya. Oke. Di dalam sebuah desain aplikasi itu banyak banget macamnya. Macamnya ada apa aja? Kak, contohnya kalian lihat macam-macam desain ya. Gini, kalian buka aplikasi ya. Katakanlah macam-macam input app. Python. Ini teman-teman, macam-macam input pada Python. Nah, aplikasi itu banyak banget desainnya, banyak template-templatenya. Contohnya, kalian mau memasukkan ini pilihan ganda. Pilihan ganda, kamu kira-kira pakai yang mana? Tahu istilahnya nggak? Yang bisa milih ada 4 pilihan itu loh, 1, 2, 3, 4 itu loh. Biasa, jadi cuma bisa dipilih salah satu aja. Tahu nggak istilahnya yang apa? Yang kalian bisa ada pilihan ganda, bisa milih satu jawaban aja. Tahu nggak istilahnya apa? Biasa buat jenis kelamin atau preferensi itu. Tahu nggak namanya apa? Di sini. Apa? Text box atau radio button? Oke, namanya radio button. Bentuknya kayak gimana kak, radio button itu? Nah ini, namanya ini radio button.
Bentuknya kayak gini teman-teman. Nah kayak gini. Ini namanya radio button. Cuma bisa satu pilihan aja. Jadi nggak bisa lebih dari satu. Biasanya untuk pilihan ganda, jenis kelamin itu pakai radio button. Tanggal lahir biasanya slider. Oke, selain itu, selain radio button ini, apalagi? Selain radio button, ada lagi. Biasanya kalau misalnya kalian nyebutkan hobi, kayak gini. Nah, atau kalian nyebutkan menu. Nah, kayak gini. Ini bisa lebih dari satu. Namanya ada yang tahu nggak? Ini apa? Namanya? Checkbox namanya. Ya, namanya checkbox. Jadi kayak gini tuh namanya checkbox. Jadi banyak banget ya. Atau text input itu bisa. Jadi ada banyak desain di dalam Python dan kita akan pelajari satu persatu. Dan kita hari ini akan belajar radio button dulu. Contohnya kayak gini. Lanjut. Nah, kita akan membuat radio button dulu pakai ini teman-teman. Nah, ini silahkan difoto dulu. Udah? Sorry, tak kirim ke grup aja. Jadi biar kalian nggak usah buka HP atau screenshot repot-repot. Nah ini ya, tak kirim ke grup ya. Oke, ini materi ya. Oke, dengan kode ini kalian memungkinkan membuat apa? Nah, kita explore lagi ya. Tulisan ini dinamakan apa sih kemarin? Masih ingat nggak? Tulisan yang ini, label. Ya, itu namanya label. Habis itu, untuk pilihan ini kita ada namanya apa? Radio button. Nah, kita kan butuh apa tuh? Kita butuh widget, pasti. Push button kita butuh. Box layout kita pasti butuh, ini kodanya ini box layout. VBox layout kita butuh. Label. Nah, di sini ada label nih. Body the channel receive. Ini label. Habis itu message box. Nah, kita butuh message box nanti buat menampilkan pesan error. Habis itu kita butuh apa? Radio button. Nah, kita akan menambahkan radio button di sini. Pertanyaannya bebas, gak harus kayak gini. Misalnya, sebutkan hewan berkaki 4. Kalian coba tulis di sini. Di sini ada singa, terus habis itu ayam dan lain-lain. Kalian boleh ubah-ubah. Alignment sekarang. Alignment. Kalau alignment kalian nggak mau center, kalian boleh buat bukan center. Kayak contohnya apa? Left, alignment, right. Itu juga boleh. Nggak harus center kayak gini. Jadi nanti ini coba dulu kalian coding. Oke. Terus selanjutnya. Nah, gimana cara posisinya biar seperti ini? Biar bisa layout seperti ini. Caranya gimana sih supaya bisa posisinya layout? Aku akan jelasin di VS Code ya langsung ya. Jadi teman-teman, aku udah bikin ini teman-teman. Nah, ini adalah soal pilihan ganda di dalam Python teman-teman. Sekarang aku mengimport dulu yang tadi aku import dulu. Ini aku import ya, yang tadi ya. Habis itu bawahnya adalah aku bikin apa? Jawaban. Kalau benar dia akan jawab apa? Ini kalau benar, message box kalau benar. Habis itu kalau salah dia akan jawab apa? Aku bikin dulu sini. Oke? Nah, sesudah itu teman-teman, ini aku kecilin bisa nggak ya? Oh nggak bisa nih aku kecilin. Oke. Nah, habis itu aku bikin queue application sama. Ini window title sama window title. Nah, kayak gini.
Video title itu ini bisa kamu ganti-ganti ya, resize. Nah, habis itu aku bikin radio buttonnya. What did the channel receive gold play button from YouTube? Nah, aku bikin jawabannya. Supaya tahu jawabannya ini yang benar yang mana gimana, Kak. Nah, caranya kayak gini, teman-teman. Nah, ini kan ada button. Ada berapa button sih di sini? Ada berapa radio button? 4. Ada 4. Nah, alignmentnya aku sesuaiin Kivi Base Layout. Ada H1, H2, H3, H4. Nah, di sini aku bikin alignmentnya center gini, widget. Habis itu ada garis-garisnya, kayak kalau bikin alignment tuh kayak gini, teman-teman. Nah, gini. Jadi itu tuh ada garis-garisnya ini loh. Ini namanya H1, di atas nih H1. Di bawah H2. Bawahnya ini H3. Nah, tergantung kamu pengen taruh ke mana. Misalnya ini H1. Nah, ini H1 atas sendiri buat tulisan. H2 bawahnya buat jawaban nomor 2. H3 buat bawahnya lagi. Jadi kamu bisa bikin kayak gini. Lanjut ya. Selanjutnya. Nah, bener, ada 4 button. Sekarang kita akan program button itu supaya menampilkan jawaban. Ada jawaban yang benar, ada jawaban yang 3. Dari kode ini, jawaban yang benar itu berapa? Button 3. Kenapa? Karena ketika pencet button 3, klik connect, show win. Berarti button 3 tuh yang tulisannya apa, teman-teman? 2015. Kenapa? Q radio button 2015. Kalau kamu klik, nanti akan muncul apa? Tulisan apa? Apa? Ada yang tahu? Kalau aku klik buttonnya, dia akan muncul tulisan. Kita lihat kode aku. Show win. Kalau aku pencet bener, berarti akan show win. Berarti muncul tulisan apa? Nih, dia akan muncul tulisan ini. Correct with. Nah, Giro shooter. Dia akan muncul tulisan. Kalau misalnya salah, dia akan muncul tulisan apa kalau salah? Show loose. Bukan, tapi yang muncul adalah message-nya apa? Ya. Nah. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, kodenya aku akan kirimkan ke kalian. Ini nggak bisa tak kecilin ya ini ya. Oh, ini nggak. Oh, harusnya bisa sih. View. Terus zoom. Nah, nggak bisa kan? Oh iya, nggak bisa, teman-teman. Nggak apa-apa lah. Oke, ini kodenya aku akan kirim ke kalian ya. Yang belum download PYKT5 tadi kayaknya Edwin, nanti aku akan benerin ya. Wait. Oke, bentar, satu lagi. Wait. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh, Pak. Ini dilakukan di Tony kan, Sir? Yes, tapi Tony kamu tak instalasi dulu, Edwin. Tadi belum, masih ada satu yang harus diinstal. Boleh share screen dulu? Ada satu lagi diinstal. Ada satu lagi yang package
Yang misalnya mau pakai VS Code boleh, yang VS Code-nya bisa, yang nggak bisa, Oh, yang punya Tony itu nanti harus pakai Tony. pakai VS Code saja. VS Code kamu kayaknya nggak bisa, Edwin.